tadi sudah disampaikan Pak Sekjen untuk isu PD Perjuangan nanti di doorstop. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan Pak Todung untuk menyampaikan beberapa pernyataannya. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Kita sudah membaca di media banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi di beberapa tempat. Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu, khususnya paslon nomor 2. Karena kalau kita melihat, saudara-saudara, apa yang terjadi di Kabupaten Batubara di Sumatera Utara, itu kita melihat percakapan antara beberapa pejabat setempat, ya, apakah itu kepala kejaksaan, ya, pihak Dandim, ya, kemudian juga pihak kepolisian, ya, yang meminta kepada warganya, ya, untuk memilih paslon nomor 2. Nah, ini terbuka banyak sekali video yang viral di media. Saya mengetahui bahwa memang ada bantahan terhadap itu beberapa hari kemudian setelah kita mengumumkan itu di Medan. Tapi kan video ini sudah viral di mana-mana dan ini bisa mempengaruhi, mengubah mindset seseorang. Jadi ada impact-nya terhadap perilaku pemilih, voting behavior. Voting behavior itu bisa dipengaruhi oleh percakapan-percakapan dari pejabat, dari pemuka masyarakat. Ya. Dan ini dalam masyarakat yang kita sebut dalam ilmu politik pattern client, klien itu bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh patternnya. Nah, inilah, ya, yang kita lihat bahaya dari konspirasi semacam ini terhadap perilaku pemilih yang bisa punya dampak terhadap output dari pemilihan umum atau pilpres nantinya. Nah, kejadian kedua kita temukan di Kota Medan, ya, di mana Sekjen PGRI, ya, itu menganjurkan kepada guru-guru sekolah untuk memilih paslon nomor 2. Kalau pemilihan itu dilakukan dan pasangan paslon nomor 2 itu menang, disebut nama Gibran di situ akan menang, Presiden Jokowi menjanjikan akan mengangkat, ya, tenaga-tenaga guru yang belum diangkat karena masih kontrak, ya, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai negeri sipil. Sekarang statusnya masih calon pegawai negeri sipil. Jadi CPNS ini akan ditingkatkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini juga, ya, satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa dibenarkan sama sekali. Nah, kita juga melihat kejadian yang sama di Takalar. Ya. Saya sih belum pernah tahu tuh Takalar itu di mana. Tapi yang saya mau katakan bahwa pattern ini, pola ini kita lihat di mana-mana. Bahwa ada konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon dan paslon nomor 2. Dan kalau kita biarkan ini akan menjadi, ya, cacat, ya, buat pemilu, buat pilpres yang kita adakan ini. Nah, saya ingin mengutip saja beberapa ketentuan, saudara-saudara. Undang-undang pemilu kita, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, dalam pasal 280, dalam pasal 282 dan 490, itu menekankan, ya, pentingnya dan mutlaknya netralitas itu dipenuhi. Dalam pasal 280 itu disebutkan bahwa perangkat desa, ya, termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu. Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa sebagaimana dijelaskan juga dilarang menjadi pelaksana dan dari tim kampanye. Nah, ini saya bacakan aja, ya. Pasal 494 dikatakan bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Jadi ada ancaman pidananya. Ya. Nah, ini juga diatur dalam pasal 282, ya, tentang larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam kampanye. Jadi aturan mainnya jelas dalam undang-undang pemilu. Ya. Nah, kita juga melihat pelanggaran yang lain, konspirasi yang lain. Dalam satu perayaan Natal, saya lupa tempatnya di mana Pak Hasto, ya, yang diadakan oleh BUMN. Ya. Nah itu hanya diundang satu capres. Ya. Dan secara tendensius, ya, dalam pidato Menteri BUMN Erick Thohir, ya, yang mengatakan bahwa ya, paslon yang diundang itu Pak Prabowo, ya, sebagai keluarga besar Kementerian BUMN, tapi di balik itu kan publik akan melihat bahwa ini kan satu pernyataan, satu sinyal keberpihakan. Ya. Kalau dia mau fair, dia mesti undang semua paslon, semua capres, kalau ingin fair. Nah, dalam masyarakat yang pattern klien, ya, seperti yang kita ketahui, ya, paternalistik dia di mana-mana, itu pernyataan semacam ini bukan saja dianggap sebagai sekedar pidato, tapi sebagai instruksi, sebagai order, sebagai permintaan untuk memilih, ya, paslon tertentu. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang saya ingin kemukakan bahwa pola ini akan terus terjadi dan kita ini tinggal 27 hari lagi menjelang Pilpres. Dan kita ini melihat bahwa Pilpres ini semakin digerogoti oleh kecurangan-kecurangan yang terjadi di banyak tempat. Nah, kami sudah melakukan pelaporan, baik di Batubara, baik di Medan. Kemarin juga kami menyampaikan laporan ini ke Bawaslu Pusat. Nah, kami menunggu ketegasan dari Bawaslu dalam hal ini, ya, supaya Bawaslu memberikan teguran, memberikan hukuman yang setimpal untuk semua pelanggaran yang dilakukan oleh mereka baik itu di Batubara, baik itu di Takalar, maupun itu di Kota Medan dan di tempat-tempat yang lain. Nah, kami akan terus melaporkan ini karena setiap hari kami akan memberikan press briefing mengenai hal ini. Karena kami tahu semakin dekat dengan Pilpres, semakin banyak pelanggaran, semakin banyak kecurangan. Untuk saudara-saudara ketahui, teman-teman civil society juga melakukan hal yang sama. Ya, ada aplikasi Jaga Pemilu, Jaga Suara, itu juga Anda bisa melihat kecurangan-kecurangan yang terjadi di tempat-tempat di Indonesia ini. Teman-teman dari Temis, ya, itu LSM yang dipimpin oleh Saudara Ferry Amsari, itu membuat peta kecurangan pemilu di 31 provinsi. Nah, kalau Anda bisa Medan, Anda akan lihat berapa banyak pelanggaran di sana. Jadi ini kita akan terus memantau ini secara sangat intensif, ya, secara sangat cermat dan melakukan press briefing dan mengambil tindakan-tindakan hukum yang kita anggap perlu untuk memitigasi dan mencegah, ya, meluasnya pelanggaran-pelanggaran yang menciderai Pilpres dan pemilu yang kita harapkan jujur dan adil itu. Mungkin ini sekedar briefing pada hari ini, ya. Kalau ada pertanyaan silakan monggo, atau mungkin Pak Hasto ingin nambahin kali. Cukup. Makasih. Baik, terima kasih.